Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Damayanti Arif dengan NIM 2022011004, Program Studi Sistem Komputer Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata. Baik, kali ini saya akan membuat simulasi sebuah proses routing yang dimana menggunakan 3 buah network. Pada simulasi kali ini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita klik aplikasinya. Nah, setelah itu, di sini saya akan membuat 3 buah network. Network yang pertama yaitu network kelompok 1. Pada network pertama ini saya akan menambahkan 6 PC. PC pertama, PC kedua, PC ketiga, PC keempat, PC kelima, dan PC yang terakhir, PC keenam. Setelah itu kita tambahkan 1 buah switch. Kemudian kita akan menghubungkan ke-6 PC ini ke switch menggunakan kabel fast Ethernet. Nah, seperti ini. Kemudian setelah network pertama selesai, selanjutnya kita akan membangun network kedua, yaitu network kelompok 2 dengan menambahkan 6 PC sama seperti network sebelumnya. Atur dulu PC-nya. Nah, setelah seperti ini, kita atur dulu. Setelah itu, tambahkan juga 1 buah switch. Dan kita hubungkan ke-6 PC ini pada switch network kedua. Ini adalah network yang kedua. Selanjutnya kita akan membangun network yang ketiga dengan cara yang sama. Kita tambahkan 6 PC. Kita tambahkan 6 PC juga. Sorry.
Kita atur dulu isinya. Kemudian kita tambahkan juga satu switch pada network yang ketiga ini. Kemudian hubungkan ke 6 PC ini pada switch network yang ketiga. Langkah dan caranya itu sama dengan network-network sebelumnya. Oke, setelah semua semua PC terhubung ke switch masing-masing dari network pertama, network kedua, dan network ketiga. Selanjutnya kita akan menambahkan satu router. Nah, di mana di sini saya menggunakan router empty. Tambahkan sini, atur dulu. Seperti ini. Setelah semuanya telah terhubung, kita atur dulu routernya. Routernya kita klik. Nah, di sini itu saya menggunakan router empty yang masih kosong dan saya akan menambahkan 3 port sesuai dengan kebutuhan saya karena ada 3 network yang saya gunakan, jadi saya menggunakan 3 port dan di sini saya menggunakan port fast Ethernet. Sebelum menambahkan port fast Ethernet, kita off-kan dulu routernya. Nah, kemudian kita masukkan portnya, port pertama, port kedua, dan port ketiga. Setelah kita menambahkan ketiga port fast Ethernet ini, kita on-kan kembali routernya. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan ketiga switch ini ke router, di mana fungsi router di sini itu dia berfungsi agar ketiga network ini agar dapat bisa saling berkomunikasi antara satu sama lain. Sebelum itu, saya akan menghubungkan network yang pertama dulu. Oke, kita hubungkan menggunakan kabel fast Ethernet. Nah, di sini pada network yang pertama itu kita pilih fast Ethernet 0/0. Kita sambungkan ke switch network pertama. Seperti ini. Begitu pula dengan switch network yang kedua. Kita klik dulu. Ambil dulu kabel fast Ethernet-nya. Kita sambungkan ke sini. Kemudian kita pilih fast Ethernet 1/0. Kita klik. Itu juga dengan switch yang ketiga, ambil dulu kabelnya. Kemudian sambungkan ke router dan pilih fast Ethernet 2/0. Nah, setelah semua switch ini terhubung ke router, kita setting dulu routernya. Di sini pada switch network pertama, kita konfigurasi dulu. Untuk fast Ethernet 0/0 itu yang digunakan network pertama, kita klik. Kemudian kita setting IP address-nya. Untuk IP address router network pertama, yaitu kita masukkan 192.168.10.254. Saya menggunakan IP address ini yang telah ditentukan. Untuk network kelompok 1 menggunakan 192.168.10. Nah, di sini saya menggunakan 254. Kemudian subnet mask-nya. Jangan lupa kita on-kan untuk fast Ethernet-nya. Kemudian kita kembali lakukan cara yang sama pada
switch yang kedua, kita klik, kemudian kita pilih Fast Ethernet 1/0, kita klik lagi, kemudian setting IP address-nya 192.168.20.254. Nah, di sini pada network yang kedua itu telah ditentukan untuk IP address-nya itu menggunakan 192.168.20 dan saya juga gunakan di sini titik 254. Jangan lupa kita on-kan juga untuk network yang kedua. Begitupun dengan network yang ketiga. Kita pilih Fast Ethernet 2/0. Setelah itu setting juga IP-nya 192.168. Di sini telah ditentukan menggunakan titik 30 dan saya gunakan juga 254. Nah, jangan lupa di-on-kan kembali. Nah, seperti ini. Setelah semua switch ini kita setting default IP address-nya, atau ini adalah salah satu default gateway yang nanti akan kita setting ke setiap PC masing-masing networknya. Nah, sebelum itu ada beberapa metode yang biasa digunakan dalam proses routing, tapi di sini saya menggunakan metode RIP. Untuk RIP di sini caranya itu kita klik RIP-nya, kemudian tambahkan di sini 192.168 untuk Fast Ethernet network pertama, yaitu Fast Ethernet 0/0, kita gunakan titik 10 tadi, kemudian titik 0. Setelah itu add, lakukan cara yang sama, menambahkan 192.168 kita tadi gunakan untuk network yang kedua, yaitu titik 20, titik 0. Nah, kemudian add. Untuk network yang ketiga juga sama, titik 168, titik 30 tadi untuk network ketiga, titik 0. Kemudian kita add. Nah, setelah kita menambahkan RIP dari setiap networknya, di sini kita kembali lagi. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi setiap IP pada PC masing-masing network. Yang pertama, kita setting dulu network yang pertama PC-nya. Nah, untuk mengkonfigurasi IP address masing-masing PC, yaitu kita klik tadi PC-nya, kemudian kita pilih config. Nah, desktop dulu, kemudian IP configuration, dan masukkan IP address dari setiap PC kelompok 1. Kita lihat dulu IP masing-masing. Nah, ini adalah IP dari kelompok 1. Ini adalah IP yang telah ditentukan sesuai dengan NIM anggota kelompok 1. Kita gunakan 192.168.10.2. Oke, untuk subnet mask-nya. Nah, ini tadi yang saya maksud mengenai default gateway-nya yang tadi kita setting di router Fast Ethernet 0/0. Di situ kita menggunakan 192.168.10.254. Nah, setelah seperti itu kita kembali. Kita geser lagi ini ke sini dulu. Nah, selanjutnya PC berikutnya desktop, IP configuration, masukkan 192.168.10.4. Masukkan lagi default gateway-nya sama, 192.168.10.254. Kita lihat kembali yang ketiga, desktop, IP configuration, 192.168.10, tadi berapa IP-nya? Titik 7. 192.168.10.7. Kemudian subnet mask-nya, default gateway-nya juga sama, 168.10.254.
Berikutnya desktop IP configuration 192.168.9. 92.168.10.9. 192.168.10.254. Oke, lanjut. Desktop IP configuration 192.168.10.16. Kemudian subnet masknya default gateway-nya juga sama 168.10.254. Desktop IP configuration 192.168.10.19. 192.168.254. 10.254. Oke. Config. Oke, gateway-nya. Oke. Setelah itu kita setting juga IP address dari setiap PC network kedua. Klik desktop. Kita lihat dulu berapa IP yang disediakan. Sini ada kelompok 2 itu. Klik dulu. IP configuration kita 192.168. Tadi di sini menggunakan .20.1. Subnet mask. Untuk default gateway network kedua ini tadi kita setting 192.168.20.254. Kemudian kita close. Kita lihat lagi IP yang diberikan 8.13. Oke. Desktop 192.168.20.8. Subnet mask default gateway-nya 192.168.20.254. Yang ketiga 192.168.20.13. Default gateway-nya sama PC sebelumnya 168.20.254. Kita lihat lagi. Oke. Desktop setting 192.168.20.16. Subnet masknya default gateway-nya itu sama 20.254. Apakah sudah benar? Sorry, tadi 17, 13, 17. Kita ubah dulu di sini tadi 17. Oke. Kemudian di sini 18 untuk IP-nya 192.168.20.18. Subnet mask default gateway-nya 168.20.254. Selanjutnya 192.168.20.20. Sudah kita setting ya guys. Jadi tinggal default gateway-nya 192.168.20.254.
Nah, setelah network kedua kita konfigurasi IP-nya masing-masing PC, kita beralih ke network yang ketiga. Sama seperti langkah sebelumnya, kita konfigurasi satu-satu IP address dari setiap PC ini. Kita IP config, IP address-nya 192.168. Nah, di sini kita sudah ditentukan menggunakan .30 dan .3. Setelah itu default gateway-nya kita setting tadi, 168.30.254. Isi kedua, desktop IP configuration 192.168.30.5. 192.168.30.254. Untuk default gateway-nya itu kita sesuaikan tadi sesuai dengan kita setting di router. Yang ketiga 192.168 titik 168.30.11. Mas default gateway 192.168.30.254. Isi berikutnya desktop 192.168.30.12. 192.168.30.254. Desktop IP configuration IP address 168.30.14. PC terakhir desktop IP configuration 192.168.30.15. Untuk default gateway-nya sama .30.254. Oke. Nah, kita telah mengkonfigurasi IP address pada setiap PC masing-masing network. Selanjutnya kita akan mencoba untuk berkomunikasi dari PC network 1. Kita akan meng-ping masing-masing PC-nya. Kita pilih tadi ini desktop, kemudian run, kita ping, ketik ping 192.168.10.2. 2.4. Kemudian enter. Nah, bisa sama-sama kita lihat bahwa antara PC 1 dengan PC yang lain itu bisa berkomunikasi. Ini masih dalam satu network yang sama. Kita coba lagi. Ping 192.168. Kita ping semua network pada kita ping semua PC pada network pertama ini. 92.10.7. Bisa. Selanjutnya ping lagi 192.168.10.9. Nah, berhasil bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya ping lagi 192.168.10.16.
Oke, selanjutnya ping lagi 192.168.10.19. Or 198.10.19. Oke, ping 192.168.10.16. Bentar, kita ulang. Bisa di replay guys. Jadi selanjutnya kita coba kembali untuk IP address ping 192.168.10.19. Bentar. Nah, bisa. Oke, untuk network yang pertama, masing-masing PC, antar PC itu bisa saling berkomunikasi. Sudah kita buktikan sama-sama dengan memping setiap PC yang ada di network kelompok 1 ini. Selanjutnya kita coba pada network yang kedua, kita hubungkan atau kita memping PC yang lain dengan cara yang sama. Kita ping 192.168.20.8. Bentar. Nah, di sini juga berhasil untuk saling berkomunikasi. Kita coba lagi PC yang lain di network yang sama. 168.20.13. Di sini juga bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya kita coba PC yang lain. .20.17. Sini juga bisa. Selanjutnya ping 192.20.18. Bentar. Nah, di sini juga bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya ping lagi 192.168.20.20. Bisa sama-sama kita lihat di sini bahwa semua PC yang ada di network kedua itu bisa saling berkomunikasi dalam satu network yang sama. Kita coba lagi di network yang ketiga. Berkomunikasi antar PC. Kita klik run, kemudian masukkan ping 192.168.30.3. Enter. Nah, di sini juga bisa untuk PC pertama saling berkomunikasi dengan PC yang lain. Kita coba lagi PC selanjutnya 192.168.20.5. Sorry. Kita ulang kembali. Sorry, tadi ada kesalahan yang titik 20, seharusnya titik 30. Kita ulang kembali ya, tunggu dulu sebentar. Kita tunggu dulu, kita coba kembali ping 192.168.30.5. Enter. Nah, berhasil guys. Ini sudah bisa di replay. Selanjutnya ping 192.168.30.11. Nah, berhasil juga di replay. Itu artinya antara PC satu dengan PC yang lain itu bisa berkomunikasi. Kita coba PC yang lain .30.12. Enter. Nah, di sini juga bisa di replay.
Selanjutnya kita ping PC berikutnya titik 30 titik 14. PC terakhir kita ping dan network ketiga 192.168.30, sorry, 30.15. Enter. Kita tunggu dulu. Request. Sabar guys, kita ulang ya. Kita perbaiki dulu. Kita ulang ping kembali. Ping 192.168.30.15 tadi. Coba kalau RTO kita periksa kembali. Baru kita tunggu dulu. Oke, kita periksa dulu. Ini kenapa berwarna merah? Kita sambungkan kembali. Oke, di sini periksa dulu untuk konfigurasinya. Ini 168.30.254 sudah sesuai. Isi 16-nya konfig sudah sama, pas Ethernetnya coba konfig sudah sama. Oke, ini kenapa? Kita klik dulu masing-masing ke sini. Ini merah guys, kita atur dulu baik-baik. Sudah benar, 192.168 subnet masknya sudah on. Oke, kita coba. IP konfigurasinya IP address 192.168.30.15. Default gateway-nya 108.30.254 sudah sama. Hapus dulu yang ini, kita tambahkan lagi. Kemudian kita masukkan IP yang terakhir. PC yang terakhir maksudnya. Seperti ini. Kabel pas Ethernet kita sambungkan sini menggunakan ini. Kita tunggu dulu. Kita konfigurasi IP-nya 192.168.30.15. Subnet mask default gateway-nya sama 168.30, sorry, 30.254. Kita tunggu dulu guys. Setelah itu kita ping kembali. Sorry, kita klik kemudian ke desktop. Physical desktop. Benar. Kita jalan, kita ping 192.168.30.15. Nah, sudah bisa di-reply dari IP 192.168.30.15 tadi yang RTO, sempat RTO. Jadi kita perbaiki kembali. Nah, sekarang sudah bisa di-replay. Baiklah teman-teman, setelah itu kita sudah mencoba berkomunikasi antara setiap PC dari
network yang sama, selanjutnya kita akan coba berkomunikasi antar PC, tetapi ini dengan network yang berbeda. Kita coba dari PC network pertama dulu. Kita run, kemudian ping 192.168. Tadi untuk di network yang kedua itu IP-nya .20.1 kita ping. Oke, di sini bisa kita saling berkomunikasi. Nah, selanjutnya kita coba di PC yang lain dari network yang berbeda. 192.168.20.8. Enter. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Nah, di sini juga kita bisa saling berkomunikasi antara PC network 1 dan PC network yang kedua, meskipun keduanya itu berbeda network. Bagaimana dengan jika kita mau berkomunikasi dengan network yang ketiga? Mari kita coba ping 192.168.30.3. Oke, di sini bisa di-replay atau kita bisa berkomunikasi dari PC network 1 ke PC network yang ketiga. Coba dari PC network kedua ke network 1. Sorry. Kembali dulu. Kita ke sini. Kita ping 192.168.10.4. Di sini kita akan coba berkomunikasi dari PC network 2 ke PC network 1. Kita tunggu dulu. Oke, bisa. Di sini bisa di-replay. Kemudian kita coba lagi satu kali. 192.168.10.12. Enter. Nah, bisa sama-sama kita lihat di sini bahwa antara PC dari network 2 ke PC network 1 itu bisa saling berkomunikasi dengan baik. Kita coba ke PC network ketiga, 192.168.30.3. Bentar. Ini adalah dari PC network kedua ke PC network ketiga. Nah, di sini bisa saling berkomunikasi dari PC network 2 ke PC network ketiga. Bagaimana kalau dari network ketiga berkomunikasi dengan PC network 1? Kembali dulu, kita klik, kemudian run, ping 192.168.10.4. Nah, bisa juga saling berkomunikasi dari PC network 3 ke PC network 1. Kalau dari PC network 3 ke PC network 2, kita coba. Nah, bisa juga saling berkomunikasi. Jadi, semua PC dari setiap network ini bisa saling berkomunikasi meskipun dia itu berbeda router, berbeda switch, berbeda network. Jadi, dengan adanya router yang bisa menghubungkan ketiga network ini bisa saling berkomunikasi antara satu sama lain dengan baik. Sudah tadi kita lihat sama-sama. Jadi, dengan adanya router yang menghubungkan ketiga switch ini, itulah mengapa ketiga network ini bisa saling berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi, cukup sekian simulasi proses routing yang sempat saya buat hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.